Cek, cek. Satu, dua, tiga. Selamat siang, sore, dan malam mungkin kapanpun Mas Binsar menonton video ini. Mungkin di sini saya akan melakukan presentasi minggu kedua. Mungkin tidak on cam dulu karena sedang pilek, tidak enak badan. Nggak penting sih. Di sini ada beberapa poin-poin. Yang pertama, terkait routing apa itu query string, variable rule, post from data, terus Jinja, tampilnya gimana, buat komentar, if dan loop, perbedaan komentar Jinja dan HTML biasa, dan beberapa ketentuan tambahan. Mungkin ada beberapa nanti pembahasan yang saya lakukan secara bersamaan, biar nggak terlalu berlarut-larut. Mungkin routing dulu yang mungkin kebanyakan itu bisa dijelaskan terkait apa namanya, yang lebih simpel untuk mengawali presentasi. Mungkin saya jelaskan dulu terkait query string. Query string itu adalah kalau saya nangkapnya seperti eh, di URL itu kan biasanya ada formatnya yang panjang. Terus kalau di Python ini bisa kita buat sedikit mekanisme nantinya ketika kita mengirimkan, kalau penangkapan saya ketika kita mengirimkan suatu ketentuan tertentu kepada server nantinya akan memberikan feedback yang tertentu juga. Misal seperti contoh yang kemarin sudah saya buat, misal yang ini, saya lupa aku, segini. Nah, penambahan nih. Tapi biasanya kalau query string itu ditandai biasanya di tengah-tengahnya ada eh, sebuah tanda tanya. Cuman kebetulan ini bisa dilakukan tanpa tanda tanya tambahan. Intinya adalah query string itu kalau kita ada di website, mungkin untuk menghubungkan ke server, itu dengan ketentuan khusus atau kita mengharapkan feedback tertentu kepada server nantinya bisa kita tambahkan di akhir seperti ini. Penangkapan saya seperti itu. Oke, itu terkait query string. Yang kedua adalah sebentar, variable rule. Nah, variable rule ini adalah mungkin juga sama seperti yang ini tadi. Jadi ketika kita membuat root sendiri kepada eh, sebuah perintah tertentu, basic atau pola awalnya itu memang dia by default itu bentuknya string. Cuman ketika kita ingin menambahkan ketentuan tertentu atau rule tertentu kepada eh, query string tadi, itu kita bisa tambahkan ketentuan tipe data apa yang kita gunakan. Di sini misal kita menggunakan INT. Mungkin tadi sudah saya gambarkan atau bisa saya ulangi kembali misal. Nah, ada misal di sini sesuai yang saya tulis karena integer atau bilangan bulat, maka harus yang disubmit itu adalah bilangan bulat. Ketika di sini saya ganti menjadi float ya memang harus menjadi bilangan desimal atau pecahan yang berbentuk float itu tadi. Itu yang kedua terkait eh, apa tadi? Terkait variable rule. Nah, yang ketiga adalah post from data. Sebenarnya untuk post from data ini saya agak agak mungkin penjelasan saya agak belibet karena bagi saya sendiri agak lumayan sulit untuk bisa menjelaskan atau memahami terkait post from data sehingga saya menggunakan bantuan dari ChatGPT. Tapi ya tetap saja untuk saya sedikit kesulitan untuk menjelaskan. Tapi bisa saya jelaskan itu post from data itu gunanya untuk bisa
eh, apa ya? Ketika di Python atau di kode Pythonnya ini nanti kita bisa menuliskan sebuah kode-kode seperti ini mungkin. Ada ketentuan-ketentuan seperti ini. Nantinya itu juga bisa dipanggil. Ini sebenarnya contoh untuk saya nggak tahu ini benar apa enggak, tapi menurut saya ini contoh yang menurut saya paling apa ya, paling masuk akal. Jadi di sini ini sebenarnya sama untuk eh, di bagian menampilkan data. Sebenarnya hampir sama karena di ChatGPT untuk post from data menunjukkan cara yang sama. Jadi saya jelaskan aja dua-duanya terkait post from data dan cara menampilkan data. Di presentasi, nah, di sini kita buat dulu root-nya. Ini root basicnya. Jadi tidak ditambahkan apa-apa. Nah, nantinya kita bisa masukkan biodata di sini. Ini yang atas, fokus yang atas saja. Di sini saya menggunakan variabel nama dan umur. Nah, nanti di HTML-nya kita bisa tulis seperti ini menggunakan seperti ini. Kita menggunakan, nah, seperti ini. Terus tambah saja misal ini biodata tambahan aja. Nanti dalamnya kita kasih string lagi dan petik nama. Kita reload, tuh error. Lebihan kah? Ini biodata. Biodata. Pokoknya seperti itulah. Malah error. Intinya itu untuk post from data dan menampilkan data. Intinya itu kita deklarasikan dulu terkait variabel atau apa yang ingin kita masukkan di HTML-nya baru nanti kita panggil ke sini. Intinya seperti itu untuk post from data karena nek untuk menjelaskan cara menampilkan datanya saya paham, cuman untuk post from data emang agak sedikit saya agak masih kurang paham terkait bagaimana untuk bisa memahami dan menjelaskannya. Tapi karena tuntutan waktu, saya ingin cepat menghasilkan video presentasi ini dan kemudian belajar yang lain. Soal berikutnya, cara menampilkan data. Tadi sudah saya jelaskan, intinya untuk menampilkan data memang kita di sini deklarasikan dulu di Python-nya, baru nanti kita panggil di sini, di HTML-nya. Tapi harus kita koneksikan dulu di Python-nya. Ini geser di mana ini? Pas, po. Pokoknya ini kita koneksikan dulu, jadi kita bisa otak-atiknya di sini HTML-nya di sini. Ini kita panggil di sini. Akhirnya keluar seperti ini. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya, cara menggunakan if dan for loop. Nah, karena di Jinja ini agak menurut saya penggunaan kodenya agak sedikit unik berbeda dengan apa namanya di biasanya kan kalau di kode biasa akan seperti ini. Misal pokoknya if bla 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 bla, else bla bla bla, itu simpelnya seperti itu. Tapi di Jinja agak menurut saya pemilihan kodenya agak unik. Jadi kita harus menggunakan seperti ini. Jadi di awalnya kita harus menggunakan perintah kurung siku seperti ini. Tapi di dalamnya kita juga harus menggunakan tiga string seperti ini. Mungkin entah saya yang kurang perhatikan di kelas atau mungkin saya lupa untuk bertanya. Tapi ketika saya melihat contoh cepat dari penggunaan if dan for loop ini dari ChatGPT, memang setiap contohnya juga diberikan contoh seperti ini harus menggunakan string. Menurut saya kadang agak agak terlalu lama ya. Kadang kan kita di Visual Studio Code bisa langsung if enter terus apa langsung else, tapi kalau di menggunakan string seperti ini kan kita harus menulis manual. Sebenarnya hasil luarnya sama.
Dan saya juga sudah mencari kenapa harus pakai seperti ini. Dan keluarnya juga akhirnya tetap menggunakan petik juga. Jadi mungkin ini sudah ketentuannya dari Jinja. Menggunakan kurung siku, kita mulai kurung siku menggunakan persen. Tengah-tengahnya kita masukin nilai, ketentuannya seperti apa, else-nya seperti apa. Jadi setiap setiap commit atau kita deklarasikan if dan else-nya harus menggunakan kurung siku dan persen seperti ini. Dan juga di akhir harus kita berhentikan seperti ini agar kodenya berhenti sesuai dengan kita perintahkan. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, karena saya masukkan di sini nilainya adalah 75, saya ke ataskan. Nah, ini. Karena saya masukkan 75, ya maka keluarnya kurang dari 80. Nah, itu untuk if-nya, seperti itu. Nah, untuk for loop-nya, di sini juga sama sebenarnya, sama seperti ketentuannya di if. Kalau di, apa namanya, kalau di if seperti ini dan mengakhirinya seperti ini, kalau di for loop juga sama ada and for. Nah, di sini kan and if. Kita deklarasikan nilai variabelnya. Nah, saya isi masukkan tahu tempe telur ayam. Di sini akan terpanggil karena kita langsung nggak pakai UL, langsung LI, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Tahu, tempe, telur, ayam. Nah, seperti itu untuk if dan for loop. Nah, ini satu pembahasan juga cara membuat komentar dan perbedaan komentar Jinja dan HTML biasa. Oke, eh saya lupa ini pakai ini sih. Set. Nah, nah, untuk komen di HTML biasa kan memang biasanya kita akan menggunakan seperti ini. Jadi pakai kontrol slash yang di dekat shift biasanya. Dia akan seperti ini. Nah, kalau di Jinja itu hal tersebut kurang bagus karena dia masih menampilkan di view source-nya atau source code-nya yang ada di web. Nah, ini adalah contoh penggunaan komentar di Jinja. Jadi dia menggunakan kurung siku dan menggunakan pagar. Nah, ini akan menjadikan harusnya kan ini mepet dengan body, tapi di sini jadi tidak terdeteksi di view source-nya karena di Jinja takutnya kadang kalau kita ada informasi-informasi penting dan tidak harus diketahui orang lain, maka komen seperti ini akan lebih baik untuk kita jalankan daripada menggunakan komen di HTML biasa. Nah, itu adalah cara komentar di Jinja dan apa perbedaannya dengan komen biasa di HTML. Project, nah, project kalkulatornya sudah saya jalankan tadi mungkin di awal ada penambahan. Nah, untuk HTTP post method ini mungkin saya akan berganti file karena di awal saya sudah mencoba untuk menjalankan di sini yang ada, tapi memang ketika dijalankan tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, jadi nggak jalan. Tapi saya akan ganti ke file yang lain. Jadi, cek. Nah, sudah masuk. Salah. Harusnya yang cek ini. Oke. Nah, di sini sudah misal 30, 30, 60. Nah, di sini baru jalan. Tapi yang tadi kebetulan tidak berjalan. Saya sudah mau taati. Cuman nggak ketemu salahnya di mana. Sebenarnya kodenya sama. Tapi memang ya tidak bisa dijalankan. Ini adalah kode yang
Memang ini dia sumbernya dari ChatGPT karena kalau dari scratch itu kadang saya masih bingung. Tapi ketika saya menulis juga saya berusaha untuk memahami. Memang agak sulit, tapi intinya adalah eh, kita harus seperti yang dipelajari di kelas, memang kita harus samakan apa yang di sini dengan yang di HTML. Terus kita pakai if, elif, elif, elif. Nah, pokoknya seperti itulah. Mungkin saya agak kesulitan juga untuk menjelaskan yang seperti ini karena memang harusnya bagi saya memang lebih mudah untuk yang menggunakan yang seperti ini. Cuman ya ini adalah hal yang baru jadi saya akan berusaha untuk bisa mengerti. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan Bang karena kondisi kurang sehat. Jadi semoga video ini masih bisa berkenan untuk didengarkan dan dipahami. Harusnya sudah mencakup semuanya. Jadi saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena stop